Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan hasil observasi perpustakaan sebagai sumber belajar. Yang pertama diketahui oleh saya sendiri, Muhammad Rizal, dan anggota saya yang pertama Salah, yang kedua Nadia, yang ketiga Syukurala, yang keempat Najwa Nurti Handayani. Kami di sini mengunjungi 2 perpustakaan. Yang pertama Perpustakaan Umum Freedom Institute, yang kedua Perpustakaan Taman Baca Tebet. Pak, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Syukurala. Baik, ini yang pertama saya ingin menjelaskan tentang Perpustakaan Freedom Institute, yaitu Perpustakaan Freedom Institute adalah sebuah lembaga pemikir atau think yang berbasis di Jakarta. Perpustakaan ini berdiri pada tahun 2001. Freedom Institute ini berkaitan erat dengan semangat reformasi yang muncul setelah runtuhnya rezim Orde pada tahun 1998. Lembaga ini didirikan untuk mempromosikan nilai-nilai kebebasan, demokrasi, pasar bebas, dan pluralisme di Indonesia. Misi utama dari Perpustakaan Freedom Institute ini adalah yang pertama menyediakan ruang diskusi dan kajian tentang isu-isu sosial, politik, dan ekonomi, dan yang kedua mengembangkan budaya intelektual di masyarakat Indonesia melalui program seperti seminar, lokarya, penerbitan buku, dan jurnal. Selanjutnya, proses perkembangan Perpustakaan Freedom Institute ini setiap tahunnya. Perpustakaan Freedom Institute ini merupakan salah satu alat penting yang menyediakan koleksi buku dan dokumentasi berharga, terutama dalam bidang sejarah, politik, filsafat, dan ekonomi. Namun perkembangan dan keberlangsungan perpustakaan ini menghadapi beberapa tantangan, yaitu seperti pendanaan, pengelolaan koleksi, serta aksesibilitas untuk masyarakat luas. Selanjutnya, minat baca para pengunjung Freedom Institute dan bagaimana volume pengunjung yang datang. Minat baca dan volume pengunjung Perpustakaan Freedom Institute ini bervariasi dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis koleksi yang tersedia, kegiatan yang diselenggarakan, serta promosi aksesibilitas perpustakaan. Namun secara umum, ya udah disebutkan. Baik, akan dilanjutkan oleh presentator kami yaitu Nadia Derisma. Silakan saudari Ade. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada pertanyaan yaitu usia berapa rata-rata yang berkunjung di Perpustakaan Freedom Institute? Yaitu ada rata-rata sih yang berkunjung itu ada mahasiswa pelajar dari umur 18 tahun sampai 25 tahun, dan yang kedua ada penelitian dan akademis dari umur 25 tahun sampai 40 tahun, dan yang ketiga ada pencinta buku dan intelektual dari umurnya dari 40 tahun ke atas. Nah, selanjutnya ada dibuka dari jam berapa sampai jam berapa dan di hari apa saja. Ke Perpustakaan Freedom Institute itu dibuka yaitu Senin sampai Kamis itu pukul 9 sampai jam 17.00, terus Jumat itu jam 9 sampai jam 11, dan tutup di hari Sabtu dan Minggu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Najwa. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana koleksi referensi buku, media lain, penunjang pembelajaran, dan lain-lain yang ada di perpustakaan tersebut. Yang saya tahu, di Perpustakaan Freedom Institute ini banyak sekali koleksi buku. Namun selain koleksi buku pun banyak tentang data-data lembaga dan arsip-arsip dokumen langka gitu, yang mungkin dari zaman dulu
penjajah. Mungkin itu sudah ada. Dan yang pernah saya baca di buku itu dari zaman tahun 50-an pun ada di Freedom Institute itu. Dan masih banyak. Dan selain itu pun banyak fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa kita nikmati. Maksudnya seperti ada wifi, terus adanya apa? Yang koleksi buku. Ya itu sudah pasti ada sih. Nah selain itu pun di situ tempatnya nyaman dan mungkin untuk masalah foto itu tidak boleh karena karena kemarin kita sudah izin terlebih dahulu jadi boleh tuh. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sanas. Baik, saya akan menjelaskan fasilitas perpustakaan Freedom Institute. Apa aja sih yang dilarang perpustakaan Freedom Institute? Yang paling pertama adalah ruang layanan koleksi buku. Perpustakaan Freedom Institute ini juga menyediakan berbagai macam pilihan, yaitu tempat duduk yang full, buku yang lengkap, dan akses internet yang gratis. Perpustakaan yang Instagramable ini juga masih setia untuk menyediakan ribuan koleksi virtual di bidang humaniora, di antara seperti hukum, sejarah, filsafat, bahkan sastra, ekonomi, agama, seni, sosial, sampai hubungan internasional. Selain itu, menyediakan koleksi buku perpustakaan. Perpustakaan Freedom ini juga memiliki koleksi jurnal lokal maupun internasional, koran, hingga koran terkemuka. Ada layanan fotokopi dan fasilitas sofa-sofa book, serta embusan hawa sejuk dari pendingin udara, menambah kenyamanan para pustaka ketika berkunjung di perpustakaan ini. Apalagi bagi mereka yang tiba-tiba terkena serangan kantuk saat membaca buku. Seterusnya, saya akan membaca. Selanjutnya saya akan menyimpulkan sedikit mungkin ya dari apa yang sudah kita lakukan berkunjung ke perpustakaan Institut. Jadi di sana itu adalah perpustakaan yang lebih dikatakan buku-buku koleksinya mendominasi seperti sastra, politik, dan budaya sosial. Karena dilihat dari beberapa koleksi buku itu lebih banyak mengarah ke sana. Seperti yang saya lihat banyak foto-foto para pahlawan kita pendahulu, baik pahlawan di dalam negeri ataupun para tokoh-tokoh luar negeri. Yang saya amati di situ ada buku tentang John F. Kennedy yang tebalnya cukup tebal daripada buku biasanya, yang berisi sejarah dari mulai beliau berpolitik, terus sampai beliau menjadi presiden dan sampai beliau ditembak mati oleh rakyat sendiri. Dan situ juga ada tokoh kita Soekarno yang dimana Soekarno sebagai proklamator Republik Indonesia. Jadi mungkin itu sedikit simpulan koleksi buku yang ada di Freedom Institute. Selanjutnya akan mempresentasikan atau menceritakan pengalaman kita berkunjung ke Taman Baca Tebet. Yang pertama akan diceritakan oleh Saudari Ciptula. Bagaimana proses perkembangan perpustakaan Tebet setiap tahunnya? Perpustakaan baca itu ini menunjukkan perkembangan yang menarik sejak pada tanggal 20 Februari
dan bagaimana volume pengunjung yang datang. Jadi perpustakaan Tebet itu volume minat bacanya, pengunjung di perpustakaan baca di Tebet. Perpustakaan ini menarik banyak pencinta buku melalui koleksi sekitar 25.000 buku. Suasananya nyaman dan program literasi menarik seperti diskusi buku dan kegiatan komunitas. Ruang baca yang unik dan desain interior yang menarik menciptakan atmosfer yang mendukung para pengunjung untuk fokus. Jadi selanjutnya ada volume pengunjung. Volume pengunjung di perpustakaan Taman Tebet ini itu hari kerja biasanya lebih sepi dibanding akhir pekan. Ketika jumlah pengunjung meningkat, meskipun demikian pengelolaan membatasi kapasitas sehingga sekitar 50 orang untuk menjaga kenyamanan. Jadi ada tiket masuknya, yaitu dengan biaya hariannya itu tiket masuknya itu 35.000 atau opsi keanggotaan bulanan dan tahunan dengan berbagai fasilitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Najwa. Ya baik, mungkin ada pertanyaan, usia berapa saja yang datang ke perpustakaan Tebet itu? Menurut yang saya tahu pas kemarin kita mengadakan wawancara itu minimal usia di 12 tahun, namun yang lebih dominan itu di atas 15 tahun sampai 35 tahun. Karena untuk peminat di weekday itu lebih sedikit pengunjungnya, mungkin itu hanya dari kalangan pelajar atau mahasiswa, namun untuk di weekend itu lebih banyak karena lebih dominan ke usia ke orang-orang pekerja. Dan selain itu hanya tempat membaca, ada kafenya di perpustakaan Tebet itu. Tapi kita nggak dokumentasiin ya, karena fokus sama aku. Itu kafe itu yang saya tahu, saya kemarin bertanya kenapa bisa di kafe, karena itu untuk menarik seorang pihak perpustakaan untuk membaca buku, jadi biar lebih enjoy ya. Ya, namun nggak boleh bawa makanan dari luar, jadi disediakan di situ tapi berbayar. Dan mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Salas. Silakan cerita. Dan itu saya bertanya, dibuka dari jam berapa sampai jam berapa dan hari apa saja perpustakaan Tebet dibuka? Perpustakaan baca di Tebet buka pada hari Selasa sampai dengan Kamis dan Minggu pukul 10 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta hari Jumat dan Sabtu pukul jam 12.30 sampai jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Perpustakaan ini tutup pada hari Senin dan hari libur nasional. Nah, bagaimana sih koleksi referensi buku, media, lain pengunjung pembelajaran dan lain-lain di Perpustakaan Tebet? Nah, Perpustakaan Terbaca Tebet di Jakarta Selatan menawarkan koleksi sekitar 25.000 buku yang mencakup berbagai genre, termasuk literasi klasik, fiksi, non-fiksi, dan buku pendidikan. Tapi sebagian besar koleksi berasal dari koleksi pribadi, pendiri perpustakaan, dan sumbangan dari berbagai pihak. Baik, saya akan selanjutnya saya akan sedikit menyimpulkan atau menceritakan bagaimana pengalaman kami semua berkunjung atau mengobservasi Taman Baca Tebet. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya Taman Baca Tebet itu memiliki dua genre yang digabungkan, satu serius dan friendly digabungkan menjadi satu agar menarik minat pembaca. Seriusnya di situ terdapat ruangan-ruangan khusus yang dikhususkan untuk para pembaca.
Dan di sisi lain ada ruangan yang boleh sedikit bising sambil menikmati santapan yang sudah disampaikan oleh juga. Jadi di situ terdapat kafe atau semacam kopi shop agar kita bisa menikmati kopi sambil membaca buku, dan disediakan juga berbagai macam makanan. Jadi mungkin dua genre itu yang dipadukan agar menarik minat baca para pembaca pada masa kini, karena Taman Baca Tebet ini masih terbilang baru ya, karena di tahun berapa? Tahun 2022. 2022. Sekarang 2024. Jadi masih terbilang baru. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum itu kami semua mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Halimah SPD MTD yang telah memberikan kesempatan mempresentasikan dengan membuat video. Dengan itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.